Ibu presensi ulang terlebih dahulu ya. Bisa dihidupkan kameranya ketika Ibu panggil. Yang pertama, Adinda Kalista. Hadir, Bu. Mana ini Adinda Kalista? Hadir, kameranya bisa dihidupkan, Dek? Udah, Bu. Oh, sudah. Oke, sebentar, Ibu. Set ulang biar bisa kelihatan semua. Nah, kemudian Ajeng Dian. Hadir, Bu. Alfalah Dinar. Hadir, Bu. Oke. Amanda Rizky. Hadir, Bu. Amelia Kartika. Hadir, Bu. Anastasia Danila. Hadir, Bu. Aninda Mesya. Hadir, Bu. Arif Rahman Firmansyah. Hadir, Bu. Aska Yudia. Hadir, Bu. Daniswara Shiva. Hadir, Bu. Mana ini Mbak Shiva? Dionysius. Hadir, Bu. Mana ini? Kok tidak ada? Coba dihidupkan kameranya sebentar. Nah, terima kasih. Oke, selanjutnya Farel Agustino. Hadir, Bu. Fauzan Arden. Hadir, Bu. Francisca Devi. Hadir, Bu. Jelita Safira. Hadir, Bu. M. Aril Jodi. Hadir, Bu. M. Hadir. Maharani Elvira. Hadir, Bu. Magripi Krishna Aji. Hadir, Bu. Mauluda Nur Hidayah. Hadir, Bu. Marcella Nadia. Hadir, Bu. Muhammad Hatta, Muhammad Najib, dan Nabila Indira. Hadir, Bu. Muhammad hadir. Muhammad Najib. Belum ada ya. Nabila Indira sudah. Oke. Nafisa. Natanaila. Ini siapa? Coba dihidupkan. Nafisa hadir. Nathanael. Hadir, Bu. Novia sama Orchid. Hadir, Bu. Ini yang hadir Novia atau Orchid? Novia hadir, Bu. Orchid Agista hadir, Bu. Oke, terima kasih. Paulus dan Rakian. Hadir, Bu. Rakai hadir, Bu. Coba dihidupkan kameranya, Paulus dan Rakai. Start. Oke, terima kasih. Selanjutnya Revina Maulida. Hadir, Bu. Sandika Nafi.
Hadir, Bu. Sarai dan Sutanataya. Sarai hadir, Bu. Hadir, Bu. Fadea, Yusuf, Zilan. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Yusuf sama. Oke. Terima kasih. Yusuf sama Zilan sudah hadir? Hadir, Bu. Oke, terima kasih. Selanjutnya, kita akan mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Seperti yang sudah Ibu sampaikan, yaitu kita akan mengulas kembali tentang fungsi dan peran sosiologi. Sudah pada membaca, adik-adik? Sudah, Bu. Sudah. Nah, kan fungsi sosiologi itu ada perencanaan sosial, penelitian sosial, pembangunan, dan pemecahan masalah sosial. Kemudian, yang pertama, fungsi sosiologi sebagai perencanaan sosial. Mungkin ada yang bisa menyampaikan bagaimana fungsi sosiologi sebagai perencanaan sosial. Bu, saya mau mencoba menjawab, Bu. Ini siapa? Mas Rakai. Iya, Bu. Ya, silakan. Fungsi sosiologi dalam perencanaan sosial itu, sosiologi memahami perkembangan kebudayaan masyarakat dan taraf tradisional sampai taraf modern sehingga menyusun dan memasyarakatkan perencanaan sosial relatif mudah digunakan. Ya, betul. Terima kasih. Ada lagi selain Mas Rakai? Ada lagi yang berpendapat bagaimana fungsi sosiologi sebagai perencanaan sosial? Halo? Salah nggak apa-apa? Dicoba dulu. Oke, Bu, langkah langsung aja ya. Jadi perencanaan itu merupakan kegiatan untuk mempersiapkan masa depan kehidupan masyarakat secara ilmiah dan bertujuan mengatasi berbagai hambatan. Sifat dari perencanaan sosial itu sendiri ada preventif sehingga kegiatannya meliputi pengarahan, dan bimbingan sosial tentang cara-cara hidup masyarakat agar menjadi lebih baik. Selanjutnya akan Ibu sampaikan, fungsi sosiologi dalam perencanaan sosial bisa diperhatikan dan disimak dengan baik ya. Yang pertama, fungsi sosiologi dalam perencanaan sosial. Sosiologi memahami perkembangan kebudayaan masyarakat, baik masyarakat tradisional maupun masyarakat modern. Sehingga proses penyusunan dan pemasyarakatan suatu perencanaan sosial relatif mudah dilakukan. Sosiologi memahami hubungan antara manusia dan lingkungan alam, hubungan antar golongan, serta proses perubahan dan pengaruh penemuan baru terhadap masyarakat. Hal ini berarti bahwa perencanaan sosial yang diberikan oleh sosiologi relatif dapat dipercaya karena disusun berdasarkan kenyataan yang faktual dalam masyarakat. Fungsi ketiga yaitu sosiologi mempunyai disiplin ilmiah yang didasarkan atas objektivitas sehingga pelaksanaan suatu perencanaan sosial diharapkan lebih kecil penyimpangannya. Yang keempat, melalui sosiologi, suatu perencanaan sosial bisa dimanfaatkan untuk mengetahui tingkat kemajuan ataupun tingkat ketertinggalan suatu masyarakat ditinjau dari sudut kebudayaan. Dan yang terakhir, berdasarkan sudut pandang sosiologi ini, perencanaan sosial merupakan alat untuk mengetahui perkembangan masyarakat
yang berfungsi menghimpun kekuatan sosial demi menciptakan sebuah ketertiban masyarakat. Jadi seperti itu fungsi sosiologi sebagai perencanaan sosial. Bisa dipahami atau ada yang ingin ditanyakan? Bisa dipahami, Bu. Oke, Bu, lanjut ya. Yang kedua ada fungsi sosiologi sebagai penelitian sosial. Mungkin ada yang ingin menyampaikan bagaimana fungsi sosiologi sebagai penelitian sosial? Saya, Bu. Ajeng dari absen. Ajeng, oke. Silahkan Mbak Ajeng. Oke, fungsi sosiologi dalam penelitian yaitu biasanya berguna untuk memberikan gambaran mengenai kehidupan masyarakat. Biasanya mengkaji berbagai gejala yang ada di masyarakat. Kemudian fungsi sosiologi dalam penelitian sosial yang pertama, untuk mempertimbangkan berbagai gejala sosial yang timbul dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, untuk memahami pola tingkah laku manusia di masyarakat. Yang ketiga, untuk bersikap hati-hati dan selalu berpikir rasional. 4. Untuk dapat melihat perubahan tingkah laku anggota masyarakat. Dan yang kelima, untuk dapat memahami simbol, kode, dan berbagai istilah yang menjadi objek penelitian. Ya, betul sekali Mbak Ajeng. Ada lagi yang ingin menyampaikan? Fungsi sosiologi sebagai penelitian sosial. Oke, sudah cukup ya, mungkin betul sekali apa yang dikatakan oleh Mbak Ajeng tadi. Sosiologi mampu memahami simbol-simbol kata atau kode, terus pola-pola tingkah laku manusia, terus dengan ini juga berhati-hati dalam berpikir, kemudian dapat mempertimbangkan berbagai fenomena sosial yang timbul dalam kehidupan masyarakat, kemudian mampu melihat berbagai kecenderungan arah perubahan pola tingkah laku anggota masyarakat yang disebabkan oleh hal-hal tertentu, seperti itu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau sudah dipahami? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Terima kasih. Selanjutnya, fungsi sosiologi sebagai pembangunan. Ini masih ada kaitannya dengan perencanaan sosial dan penelitian sosial. Ya, ada yang ingin Saya mau menyampaikan coba pendapat? menjawab, Bu. Ya, silahkan. Fungsi sosiologi dalam pembangunan adalah menciptakan dan memberikan data sosial dalam tahap-tahap pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Sedangkan di tahap evaluasi, sosiologi berfungsi untuk menganalisa dampak dan efek sosial yang timbul dari pembangunan tersebut. Ya, betul sekali. Ada lagi yang ingin menyampaikan pendapat? Bagaimana fungsi sosiologi sebagai pembangunan? Oke, ya sudah cukup ya Ibu terangkan. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Mas Rakai. Sosiologi sangat berguna dalam memberikan data-data sosial yang diperlukan pada tahap-tahap pembangunan seperti perencanaan, pelaksanaan, dan penelitian pembangunan. Nah, hubungannya di sini, sebelum adanya pembangunan, pasti tetap melakukan sebuah perencanaan. Kemudian ini hubungannya dengan penelitian. Dari hasil penelitian sosial tersebut, akan didapatkan sebuah data-data sosial. Nah, dari data-data sosial tersebut dapat berguna sebagai pembangunan. Seperti contohnya sebuah penelitian tentang pembangunan apartemen. Sebelum kita melakukan pembangunan apartemen, para sosiolog ini melakukan penelitian nih, apakah pembangunan tersebut cocok dilakukan di daerah yang akan dituju seperti itu, bagaimana dampaknya, bagaimana efeknya, bagaimana manfaatnya. Nah, dari situ dapat berguna sebagai pembangunan, yaitu dengan memberikan data-data sosial agar pembangunan tersebut dapat
berjalan dengan baik, sesuai dengan harapan, dan tidak merugikan masyarakat. Seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, lanjut ya. Fungsi sosiologi sebagai pemecahan masalah sosial. Ada yang ingin menyampaikan pendapat? Bagaimana fungsi sosiologi pada pemecahan masalah sosial? Berdasarkan apa yang pernah saya catat, Bu. Nggak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Kan kemarin juga sudah dengan Pak Bambang diulas kembali. Boleh. Jadi, gimana, Bu? Fungsi sosiologi dalam pemecah masalah sosial terdapat 3 metode. Yang pertama, metode antisipatif, yaitu tanggap terhadap apa yang akan terjadi. Yang kedua adalah metode restitutif atau metode yang dilakukan setelah kejadian dan apa adanya. Yang ketiga, metode reversif atau metode yang dilakukan setelah kejadian untuk menekan agar kejadian tidak semakin parah. Itu, Bu. Ya, betul. Kemudian ada lagi. Tadi Mbak siapa? Adinda, Bu, absen 1. Oke, ada lagi yang ingin menyampaikan pendapat? Oke, Ibu terangkan ya, benar. Di sini manfaat sosiologi dalam pemecahan masalah sosial yaitu menyelidiki berbagai persoalan umum yang ada di masyarakat dengan maksud untuk menemukan dan menafsirkan berbagai kenyataan dalam kehidupan masyarakat untuk bisa memecahkan berbagai masalah sosial yang ada seperti itu. Kemudian para ahli sosiologi telah melahirkan berbagai metode baru sebagai jalan pemecahan masalah sosial. Kemudian tadi sudah disampaikan oleh Mbak Adinda, ada 3 metode. Nah, untuk yang bisa dibedakan yaitu metode preventif dan metode represif itu. Untuk yang preventif itu, sebelum terjadinya permasalahan sosial, kita seperti melihat dulu nih, mencari sebab-sebab sebuah terjadinya masalah sosial sehingga kita mengantisipasi terlebih dahulu. Seperti pepatah sedia payung sebelum hujan. Nah, seperti itu perumpamaan dari metode preventif. Nah, untuk metode represif ini dilaksanakan setelah suatu gejala yang dapat dipastikan sebagai permasalahan sosial. Dan kemudian kita dapat mengambil tindakan-tindakan untuk mengatasinya, seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami ya 4 fungsi sosiologi. Yang pertama tadi ada perencanaan sosial, penelitian sosial, pembangunan, dan pemecahan masalah sosial. Bisa dipahami ya adik-adik? Bu. Oke, lanjut. Kita masuk kepada peran sosiolog. Yang pertama ada bidang riset, bidang kebijakan pemerintah atau konsultan kebijakan, bidang teknis, dan terakhir bidang pendidikan. Coba adakah yang bisa menyampaikan bagaimana peran sosiolog di bidang riset? Saya, Bu. Ini Mbak siapa? Nomor absen 6. Anastasia Danila. Oke, silahkan. Sosiologi sebagai ahli riset, yaitu sosiologi dapat melakukan pengumpulan dan penggunaan data kehidupan sosial yang berlangsung di masyarakat untuk diolah menjadi karya ilmiah. Hasil dari karya ilmiah tersebut dapat dipakai untuk pengambilan keputusan guna memecahkan masalah di dalam masyarakat. Betul. Lanjut, ada lagi. Terima kasih, Mbak. Ada lagi yang ingin menyampaikan pendapat? Bagaimana peran sosiolog di bidang riset?
Sudah. Oke, betul sekali apa yang disampaikan oleh Mbak Anastasia tadi. Melalui karya ilmiah yang dibuat, para sosiolog harus mampu menjernihkan berbagai kesalahpahaman atau asumsi anggapan kekeliruan yang berkembang dalam masyarakat dengan menghadirkan kebenaran sehingga dampak negatif yang ditimbulkan dari kekeliruan tersebut dalam masyarakat dapat berkurang atau dihindari. Nah, di setiap suatu wilayah, setiap masyarakat masing-masing memiliki asumsi atau pemahaman masing-masing ya. Nah, di sini peran sosiolog tersebut dari karya ilmiahnya tersebut dapat memberikan data-data atau fakta-fakta yang valid sehingga mampu menjernihkan pemahaman masyarakat agar tidak terjadinya kesalahpahaman seperti itu. Oke. Dari yang disampaikan oleh Mbak Anastasia tadi juga berkesinambungan dengan peran sosiologi yang kedua, yaitu bidang konsultan kebijakan atau kebijakan pemerintah, di mana dari hasil riset tadi dengan data-data yang sudah disediakan melalui karya ilmiah tersebut dapat menjadikan sebuah saran atau informasi untuk pemerintah atau lembaga pembuat kebijakan, di mana sosiolog memberikan data atau ramalan suatu keputusan kebijakan sosial pada dasarnya merupakan suatu ramalan yang berarti bahwa kebijakan tersebut diambil dengan suatu harapan dapat memaksimalkan pengaruh atau dampak yang diinginkan meskipun kadangkala kebijakan yang diambil tidak memenuhi harapan yang diinginkan. Salah satu faktor penyebabnya adalah ketidakakurutan kesimpulan atau kesalahan dalam menganalisis permasalahan seperti itu. Sebagai contoh, itu pada masa saat ini pandemi COVID-19, sebelumnya pada pandemi COVID-19 ini kan ada banyak kebijakan dari pemerintah. Salah satunya yaitu bantuan sosial dari Kementerian Sosial. Nah, sebelumnya itu para sosiolog sudah melakukan riset nih, apa saja dampak-dampak dari COVID-19 yang dirasakan oleh masyarakat. Kemudian apa saja nih kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang terkena dampak COVID-19. Dari situ hasil riset tersebut bisa dijadikan sebagai bahan untuk membuat suatu kebijakan seperti itu, sehingga kebijakan tersebut dapat sesuai dengan harapan masyarakat. Sampai di sini untuk peran sosiologi sebagai bidang riset dan bidang konsultan kebijakan bisa dipahami atau ada yang ingin ditanyakan? Halo? Apakah suara Ibu masih terdengar? Bu, saya mau bertanya, Bu. Ya, silahkan. Tadi kan kalau nggak salah, ya Ibu kan bilang kalau misalnya sosiolog itu yang meriset yang dampak-dampak dari pandemi, Bu. Nah, itu berarti sosiolog ini itu hampir sama kayak ilmuwan atau beda, Bu? Bukannya kayak kalau ngelakuin riset yang kayak gitu bukan seharusnya ilmuwan ya, Bu? Nah, sosiolog kan juga ilmu seperti yang sosiologi kan salah satu ilmu pengetahuan kan, sudah dijelaskan di materi paling awal itu kan tentang ilmu-ilmu pengetahuan, ilmu terapan seperti itu kan sudah dijelaskan oleh Pak Bambang. Nah, Sudah, Bu. Nah, riset itu tidak hanya dilakukan oleh ilmuwan saintek saja, tetapi juga bisa dilakukan oleh ilmuwan sosial. Nah, karena ini, misalnya nih, kalau ilmuwan saintek, MIPA seperti itu, risetnya itu kan lebih ke dalam laboratorium lah, seperti itu kan. Nah, jika ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, geografi, ekonomi, nah, di situ objek risetnya itu adalah masyarakat. Nah, di mana juga ini para ilmuwan saintek dan para ilmuwan sosial itu juga bisa berkolaborasi seperti itu. Jika ilmuwan saintek bisa menciptakan
vaksin untuk masyarakat, di sini peran sosiolog juga dapat melihat berbagai permasalahan yang ada di masyarakat terkait dengan adanya COVID-19 ini, seperti dampaknya, kemudian efek untuk masyarakat, dan banyak sekali permasalahan-permasalahan sosial yang timbul di masa ini ya, masa COVID-19 ini, seperti semakin banyaknya kemiskinan, kemudian PHK. Tahu PHK kan banyak para pekerja yang tidak yang dipecat atau di PHK dari pekerjaannya, seperti yang kita ketahui bahwa sebelum-sebelumnya juga itu mal-mal di seluruh daerah itu kan tidak beroperasi atau tutup. Nah, di situ karena para pengusaha mal tersebut mengalami kebangkrutan, maka banyak karyawan yang di PHK. Nah, di situ permasalahan seperti itu, seperti kemiskinan juga, terus kelaparan ini yang lagi booming ya adik-adik karena COVID-19 ini. Nah, permasalahan tersebut menjadi objek riset dari para sosiolog seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, bisa ya. Lanjut, peran sosiolog di bidang teknis. Mungkin ada yang bisa menyampaikan, ini juga ada hubungannya dengan dua bidang tersebut. Saya, Bu. Bu, saya mau mencoba menjawab, Bu. Ya, tadi Mbak siapa dulu? Marcella Nadia, Bu. Marcella, oke. Peran sosiologi di bidang teknis. Mereka memberi saran-saran baik dalam penyelesaian berbagai masalah hubungan masyarakat, hubungan antar karyawan, masalah moral, maupun hubungan antar kelompok dalam suatu organisasi. Dalam kedudukan seperti ini, sosiologi bekerja sebagai ilmuwan terapan. Mereka dituntut untuk menggunakan pengetahuan ilmiahnya dalam mencari nilai-nilai tertentu seperti efisiensi kerja atau efektivitas suatu program atau kegiatan masyarakat. Ya, terima kasih Mbak Marcella. Selanjutnya tadi Mas siapa? Halo? Raka, Ibu. Oke, silakan. Ini yang teknisi ya, Bu? Ya, betul. Peran sosiolog sebagai teknisi. Peran sosiolog sebagai teknisi artinya sebagai pelaksana kebijakan. Pelaksanaan tersebut tentu saja dilakukan sesuai keahliannya. Misalnya, pemerintah memiliki program transmigrasi dalam rangka menunjang pemerataan pembangunan dan mengurangi angka kemiskinan di desa. Sosiolog yang berperan sebagai teknisi diberi tugas melakukan sosiologi program agar calon transmigran paham dan merasa lebih tahu akan dampaknya saat pindah rumah. Peran tersebut dimainkan sebagai bagian dari eksekusi kebijakan, Bu. Nah, ya, betul. Ada lagi? Sudah cukup? Atau ada lagi yang ingin menyampaikan pendapat? Ya, betul apa yang disampaikan oleh Mbak Marcella dan Mas Rakai. Betul tadi untuk yang disampaikan oleh Mbak Marcella dapat menyelesaikan berbagai permasalahan hubungan masyarakat, hubungan antar karyawan, baik moral maupun hubungan antar kelompok. Kemudian tadi sudah diberikan contoh juga oleh Mas Rakai tentang bagaimana nih fungsi peran sosiologi sebagai teknisi, yaitu sebagai pelaksana kebijakan ya, eksekusi kebijakan. Nah, kaitannya dengan tadi masih pada bidang riset, kemudian baru bidang konsultan kebijakan untuk membuat suatu kebijakan. Nah, di bidang teknis ini, sosiologi sebagai eksekusi kebijakan, pelaksana kebijakan. Jadi di sini pada peran ini, kebijakan tersebut sudah dilaksanakan dan diterapkan. Di sini sosiologi juga ikut serta dalam memantau kebijakan tersebut agar sesuai dengan tujuan awal dari yang kedua ini tadi, bidang konsultan kebijakan. Seperti itu. Sosiolog bisa mengawasi bagaimana
kerja atau pelaksanaan kebijakan yang sudah diterapkan tersebut. Seperti itu. Oke, lanjut. Yang terakhir, peran sosiolog di bidang pendidikan. Adakah yang ingin menyampaikan pendapat bagaimana peran sosiolog di bidang pendidikan? Saya mau, Bu. Ya, silakan. Ini Mbak siapa? Nomor absen 6. Oke, lagi Mbak Anastasia, silakan. Peran sosiolog sebagai pendidikan, yaitu sosiolog berdiri di depan kelas mengajar para siswa dan mahasiswa tentang materi-materi yang berkaitan dengan sosiologi. Peran sebagai pendidik juga bisa dilakukan dengan bimbingan ketika kuliah lapangan, penelitian, atau tugas akhir anak didik. Peran sosiolog sebagai pendidik tentu tidak sekedar menyampaikan bahan ajar, melainkan juga memberi contoh melalui kehidupannya sebagai seorang manusia. Nah, betul. Terima kasih Mbak Anastasia. Ada lagi yang menyampaikan pendapat? Peran sosiolog di bidang pendidikan. Halo, apakah suara Ibu masih bisa terdengar? Masih, Ibu. Sudah, hanya Mbak Anastasia saja yang ingin menyampaikan pendapat tentang peran sosiolog di bidang pendidikan. Oke, sudah ya, betul yang disampaikan oleh Mbak Anastasia. Di sini, sosiolog harus mampu menyajikan dan mentransfer pengetahuan yang dimilikinya kepada orang lain, khalayak dan masyarakat. Seperti itu, sebagai contohnya tadi sudah disampaikan, yaitu sosiolog di bidang pendidikan adalah seorang guru, dosen, atau pengajar. Seperti itu, di mana mereka mentransfer ilmu pengetahuan yang dimilikinya, serta memotivasi siswa untuk memacu keingatan siswa tentang berbagai permasalahan yang ada di masyarakat. Selain itu, juga mendampingi siswa untuk memahami berbagai permasalahan yang ada di masyarakat, serta menganalisis dan mencari tahu bagaimana cara penyelesaiannya. Seperti itu. Nah, sudah selesai materi pada hari ini. Untuk materi bab 1 juga sudah selesai ya. Mungkin kalau masih ada yang belum paham bisa ditanyakan di tim, di grup WA, atau bisa chat pribadi ke Ibu, nggak apa-apa kalau misalnya malu bertanya di grup seperti itu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu tutup? Tidak, Bu, sudah jelas. Sudah jelas. Apakah Ibu menerangkannya terlalu cepat atau bagaimana, bisa dipahami kan? Bisa, Ibu. Alhamdulillah bisa, Bu. Nah, kalau misalnya kecepatan gitu bilang, Bu maaf, kecepatan atau gimana gitu ya, biar sama-sama enak juga, biar kalian bisa paham materi dengan baik, seperti itu. Oke, terima kasih adik-adik atas partisipasinya dan keaktifannya. Ibu tutup untuk pertemuan pada pagi hari ini. Oh ya, untuk tugas, gimana? Mama Najib hadir, Bu. Oh, hadir. Oke, tadi sholat ya. Terima kasih. Jadi hari ini hadir semua ya, alhamdulillah. Nah, untuk tugasnya mungkin tidak tentang ini karena Ibu rasa kalian juga sudah paham tentang peran dan fungsi, karena sudah diulas 2 kali sebelumnya oleh Pak Bambang dan kita bahas lagi. Untuk tugas selanjutnya yaitu kita akan masuk kepada bab 2 tentang individu, kelompok, dan hubungan sosial. Nanti Ibu sampaikan di grup atau tim saja ya, secara lebih detailnya. Oke, selanjutnya Ibu akhiri karena sudah 9.14 dan kalian harus mempersiapkan untuk pelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Makasih. Terima kasih, Bu. Terima Terima kasih. kasih kembali.